Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Mahmud dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dari beberapa artikel yang saya dapat, yaitu artikel yang berjudul Relasi Filsafat, Sains, dan Agama yang ditulis oleh Yuni Antia. Yang pertama adalah pengertian filsafat, sains, dan agama. Filsafat adalah hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami atau mengalami dan menyalami secara radikal dan integral hakikat sarwa yang ada, hakikat Tuhan, hakikat alam semesta, hakikat manusia, serta sikap manusia terhadap termasuk sebagai konsekuensi daripada faham atau pemahamannya tersebut. Menurut Aristoteles, mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika, atau filsafat menyelidiki sebab dan asas-asas segala benda. Hal yang menyebabkan manusia berfilsafat karena dirangsang oleh ketakjuban, ketidakpuasan, hasrat bertanya, dan keraguan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami manusia dalam kehidupannya. Untuk itulah dalam berpikir filsafat perlu dipahami karakteristik yang menyertainya. Pertama adalah sifat menyeluruh. Artinya seseorang ilmuwan tidak puas lagi mengenal ilmu hanya dari segi pandang ilmu sendiri, tetapi terlihat dari hakikat ilmu dalam konstelasi pengetahuan yang lainnya. Yang kedua, sifat mendasar. Artinya bahwa seseorang yang berpikir filsafat tidak sekedar melihat ke atas, tapi juga mampu membongkar tempat berpijak secara fundamental. Dan ciri ketiga, sifat spekulatif, bahwa untuk dapat mengambil suatu kebenaran kita perlu spekulasi. Dari serangkaian spekulasi ini kita dapat memilih buah pikiran yang dapat diandalkan, yang merupakan titik awal dari penjelajahan pengetahuan. Yang kedua adalah sains atau ilmu pengetahuan. Sains adalah ilmu pengetahuan di pihak sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan dan sistematik dan objektif secara dapat diteliti kebenarannya. Beranjak daripada pengetahuan adalah kebenaran, dan kebenaran adalah pengetahuan, maka di dalamnya kehidupan manusia dapat memiliki berbagai pengetahuan dan kebenaran. Adapun beberapa pengetahuan yang dimiliki manusia yaitu pengetahuan biasa atau common sense, yang kedua pengetahuan ilmu atau science, yang ketiga pengetahuan filsafat, dan yang keempat pengetahuan religi. Sedangkan ilmu pengetahuan sendiri mempunyai pengertian sebagai hasil usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistematik mengenai kenyataan, struktur pembagian bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ikhwal yang diselidikinya. Sejauh yang dapat dijangkau daya pemikiran manusia yang dibantu pengendaraannya, yang kebenarannya diuji secara empiris, riset, dan eksperimental. Yang ketiga yaitu agama. Agama adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan, akidah, dinul, ajaran, atau kepercayaan yang mempercayai suatu atau beberapa kekuatan gaib yang mengatur dan menguasai alam, manusia, dan jalan hidupnya. Agama pada umumnya merupakan suatu sistem credo atau tata keimanan atau tata keyakinan atas adanya suatu yang mutlak di luar manusia. Suatu sistem ritus tata peribadatan manusia kepada yang dianggapnya mutlak itu. Suatu sistem norma tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam lain, sesuai dengan sejalan dengan tata keimanan dan tata
peribadatan. Agama berbeda dengan sains dan filsafat karena agama menekankan keterlibatan pribadi. Kemajuan spiritual manusia dapat diukur dengan tingginya nilai yang tak terbatas yang ia berikan kepada objek yang ia sembah. Seseorang yang religius merasakan adanya kewajiban yang tak bersyarat terhadap zat yang ia anggap sebagai sumber yang tertinggi bagi kepribadian dan kebaikan. Agama tak dapat dipisahkan dari bagian-bagian lain dari kehidupan manusia. Jika ia merupakan reaksi terhadap keseluruhan wujud manusia terhadap loyalitas yang tinggi, sebaiknya agama harus dapat dirasakan dan difikirkan. Ia harus diyakini, dijelaskan dalam tindakan. Yang keempat adalah hubungan antara sains, filsafat, dan agama. Hubungan antara sains dan filsafat dan sains memiliki beberapa kesamaan, diantaranya adalah satu, keduanya menunjukkan metode berpikir reflektif dan menghadapi fakta-fakta dunia dan hidup. Yang kedua, keduanya menunjukkan sikap kritis dan terbuka serta memberikan perhatian yang tidak berat sebelah terhadap kebenarannya. Yang ketiga, keduanya tertarik terhadap pengetahuan yang terorganisasi dan tersusun secara sistematis. Selanjutnya hubungan antara agama dan filsafat. Dalam pemikiran Ibnu Rushd, seseorang filsuf ternama, beliau meyakinkan bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan. Filsafat sendiri berusaha untuk mengungkap suatu kebenaran. Demikian dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan atau saling berkaitan. Hal ini pula telah beliau tuangkan dalam buku yang berjudul Fas al-Maqal wa Takrir ma bain al-hikmah wal al-syariah min al-ittisal. Yang kelima, hubungan antara sains dan agama. Sains dan agama memiliki kesamaan, yaitu bertujuan memberi ketenangan. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati. Sedangkan ilmu sains memberikan ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Perbedaan antara sains, filsafat, dan agama. Ada 3 perbedaan pokok manusia menemukan sumber kebenaran yang diyakini. Pertama, ada yang meyakini bahwa sains dan teknologi mampu menyelesaikan setiap persoalan yang terbukti dengan unjuk giginya modernisasi dan teknologi di segala bidang. Yang kedua, memandang semua persoalan dari kacamata filsafat. Filsafat dianggap punya kelebihan yang banyak karena dia memandang suatu tidak hanya kulitnya saja, tapi lebih jauh di balik itu. Orang berfilsafat berarti orang mencoba berpikir jernih dalam memecahkan setiap persoalan. Yang ketiga, yang mencari sumber kebenaran dari wahyu yang dipresentasikan dengan keteguhannya. Memegang nilai-nilai agama meskipun mereka terkesan berorientasi masa lampau dan tindakannya terkesan bukan berasal dari kejernihan pikirannya. Menurut Prof. H.M. Rasyidi, perbedaan ketiga landasan berpikir dan bertindak ini diilustrasikan dengan perbedaan 3 jenis air sungai. Seorang yang suka berfilsafat mempunyai kelebihan kritis, jernih dan tidak emosional. Merasa paling netral diibaratkan dengan sebuah air sungai di hulu yang jernih sampai karena jernihnya benda apapun yang ada di dasar sungai akan terlihat. Air itu begitu tenang tanpa riak, tapi jika bisa menenggelamkan seorang yang mandi di sana sampai lupa keadaan di sekitarnya. Sedangkan sains dan teknologi ibarat air selokan yang riaknya kecil yang manusia dapat mengendalikan kemana arah sungai itu dan seberapa besar debit yang diinginkan.